Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Najwa, NIM 2105011053. Ingin mempresentasikan PowerPoint saya yang berjudul Analisis Kinerja Simpang Tak Bersinyal di Kota Gorontalo. Pendahuluan. Transportasi merupakan kegiatan pergerakan manusia atau perpindahan manusia dan barang pada ruang atau waktu tertentu. Transportasi merupakan sesuatu yang dikembangkan manusia mulai dari zaman purba sampai terus dikembangkan saat ini. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya, yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan atau air, serta di atas permukaan air kecuali kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Pergerakan lalu lintas di jalan yang aman, nyaman, dan tanpa hambatan merupakan tujuan yang diinginkan oleh pengguna jalan. Bila hal ini tidak tercapai, maka lalu lintas menjadi masalah bagi masyarakat. Salah satu titik di jalan yang menjadi faktor utama penyebab hambatan perjalanan adalah persimpangan jalan. Oleh karena itu, perbaikan persimpangan akan mengurangi hambatan dan meningkatkan kapasitas jalan serta akan mengurangi terjadinya kecelakaan. Sebagai ibu kota provinsi, Kota Gorontalo mempunyai beban pelayanan arus pergerakan aktivitas penduduk, sehingga perlu ada evaluasi sarana dan prasarana pendukung, terutama jalan raya. Masalah utama yang dihadapi dalam pengaturan arus pergerakan adalah masalah lalu lintas. Lalu lintas ini berhubungan dengan jalan itu sendiri. Untuk itu, sebagai bahan evaluasi dan masukan perlu ditinjau kondisi jalan yang sudah ada sekarang, terutama menyangkut kapasitas dan tingkat pelayanannya. Kondisi ini sering menimbulkan masalah kemacetan, hambatan samping terutama pada jam lebih kurang jam sibuk yang berdampak pada naiknya volume lalu lintas. Manfaat penelitian. 1. Manfaat teoritis memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya kinerja simpang tak bersinyal. Yang kedua, manfaat praktis bahan masukan bagi pemerintah Gorontalo maupun lembaga terkait dalam perbaikan kinerja yang berkenaan dengan kinerja pada persimpangan jalan, khususnya pada simpang Jalan Nani Wartabone, Jalan MH Tamrin, Jalan MT Haryono. Kinerja lalu lintas pada simpang 4 Jalan Nani Wartabone, Jalan MH Tamrin, Jalan MT Haryono. A. Kondisi lokasi penelitian. Simpang 4 Jalan Nani Wartabone, Jalan MH Tamrin, Jalan MT Haryono merupakan pertemuan dari ruas Jalan Nani Wartabone, Jalan MH Tamrin, dan Jalan MT Haryono. Simpang ini terletak di antara dua kelurahan, yaitu Jalan MH Tamrin termasuk Kelurahan Ipilo, untuk Jalan MT Haryono termasuk Kelurahan Biawau, sedangkan Jalan Nani Wartabone merupakan batas dari kedua kelurahan tersebut. Berdasarkan fungsi pelayanan, Jalan Nani Wartabone digunakan untuk pelayanan arteri dua arah dengan lebar jalan 15 meter. Dengan ciri kecepatan rendah 60 km per jam yang dapat dilalui oleh kendaraan berat. Jalan MH Tamrin digunakan untuk pelayanan kolektor dua arah dengan lebar jalan 15 meter yang pelayanannya diutamakan bagi semua lalu lintas untuk kendaraan ringan dan kendaraan sedang dengan ciri kecepatan 40 km per jam. Ruas jalan ini berada di kompleks pemukiman penduduk dan sekolah. Jalan MT Haryono dengan jalan 9 meter yang digunakan untuk pelayanan kolektor dua arah dengan ciri kecepatan rendah 40 km per jam yang dilalui dengan kendaraan ringan dan kendaraan sedang. Masing-masing ruas jalan ini memiliki kondisi perkerasan yang terbaik. B. Arus dan komposisi lalu lintas. Dalam metode MKJI 1997, nilai arus lalu lintas mencerminkan komposisi lalu lintas dengan menyatakan arus dalam satuan mobil penumpang. Semua nilai arus lalu lintas per arah dan total diubah menjadi satuan mobil penumpang dengan menggunakan ekivalensi mobil penumpang.
yang diturunkan secara empiris untuk tipe kendaraan seperti kendaraan ringan atau LV, termasuk mobil penumpang, minibus, pick-up, truk kecil dan jeep, kendaraan berat HV, termasuk truk dan bus, sementara sepeda motor dan juga termasuk bentor ke dalam MC. Bercampurnya berbagai jenis lalu lintas ini akan mengakibatkan bertambahnya arus atau volume. Lalu lintas di simpang 4 Jalan Nani Wartabone, Jalan MH Tamrin, Jalan MT Haryono. Dan apabila tidak diimbangi dengan peraturan lalu lintasnya serta peningkatan kapasitas jalan, maka akan mengakibatkan kemacetan lalu lintas. Dari hasil penelitian diperoleh arus lintas maksimum terjadi pada hari Senin Jalan Nani Wartabone sebanyak 1.289 kendaraan per jam, Jalan MH Tamrin sebanyak 1.151 kendaraan per jam, Jalan Nani Wartabone 2 sebanyak 1.066 kendaraan per jam, Jalan MT Haryono sebanyak 579 kendaraan per jam. Melalui survei penelitian yang dilakukan oleh penulis selama 1 minggu, kondisi lalu lintas pada simpang tersebut didominasi oleh kendaraan beroda 2 dan 3, seperti halnya bentor. Untuk jenis kendaraan lain seperti kendaraan ringan atau kecil atau LV umumnya didominasi oleh kendaraan angkutan pribadi, sedangkan kendaraan berat atau HV umumnya didominasi oleh truk. Untuk kendaraan tak bermotor atau UM jumlahnya sedikit. Kondisi cuaca turut mempengaruhi pengambilan data dan kondisi cuaca saat pengambilan adalah cerah. Kapasitas nilai. Kapasitas selama hari pengamatan. Untuk hari Senin sebesar 2.803 satuan mobil penumpang per jam. Hari Selasa sebesar 2.725 satuan mobil penumpang per jam. Hari Rabu sebesar 2.644 satuan mobil penumpang per jam. Hari Kamis sebesar 2.684 satuan mobil penumpang per jam. Hari Jumat sebesar 2.861 satuan mobil penumpang per jam. Hari Sabtu sebesar 3.146 satuan mobil penumpang per jam. Dan hari Minggu sebesar 3.200 satuan mobil penumpang per jam. Derajat kejenuhan. Nilai derajat kejenuhan selama hari pengamatan. Untuk hari Senin sebesar 0,79, hari Selasa sebesar 0,52, hari Rabu sebesar 0,65, hari Kamis sebesar 0,64, hari Jumat sebesar 0,38, hari Sabtu sebesar 0,51, dan hari Minggu sebesar 0,31. Ini membuktikan derajat kejenuhan masih di bawah 0,85, sehingga pada kondisi jam puncak simpang ini masih bisa menampung arus lalu lintas. Tundaan lalu lintas simpang atau DTI. DTI sama dengan 1,0504 per 0,2742 dikurang 0,2042 dikali DS dikurang 1 dikurang DS kali 2 sama dengan 1,0504 per 0,2742 dikurang 0,2042 dikali 0,79 dikurang 1 dikurang 0,79 dikali 2 sama dengan 8,89. Untuk DS lebih besar 0,6. Tundaan lalu lintas simpang adalah tundaan lalu lintas rata-rata untuk semua kendaraan bermotor yang masuk simpang. Jadi tundaan lalu lintas simpang untuk hari Senin adalah 8,89 detik per satuan mobil penumpang. Tundaan lalu lintas simpang jalan utama atau DTMA. DTMA sama dengan 1,05034 per 0,346 dikurang 0,246 dikali DS dikurang 1 dikurang DS dikali 1,8. Untuk DS lebih besar 0,6 sama dengan 1,05034 per 0,346 dikurang 0,246 dikali 0,79
dikurang 1 dikurang 0,79 dikali 1,8 sama dengan 6,55. Tundaan lalu lintas jalan utama adalah tundaan lalu lintas rata-rata semua kendaraan bermotor yang masuk persimpangan dari jalan utama. Jadi, tundaan lalu lintas jalan utama atau DTMA untuk hari Senin adalah 6,55 detik per satuan mobil penumpang. Tundaan lalu lintas simpang jalan minor atau DTMI. DTMI sama dengan Q total dikali DTI dikurang QMA dikali DTMA per QMI sama dengan 2201,9 dikali 8,89 dikurang 1308,3 dikali 6,55 per 893,6 sama dengan 12,32. Tundaan lalu lintas jalan minor adalah tundaan lalu lintas rata-rata semua kendaraan bermotor yang masuk persimpangan dari jalan minor. Jadi, tundaan lalu lintas jalan minor atau DTMI untuk hari Senin adalah 12,32 detik per satuan mobil penumpang. Tundaan geometrik simpang atau DG. DG sama dengan 1 dikurang DS dikali PT dikali 6 ditambah 1 dikurang PT dikali 3 ditambah DS dikali 4 sama dengan 1 dikurang 0,79 dikali 0,39 dikali 6 tambah 1 dikurang 0,39 dikali 3 ditambah 0,79 dikali 4 sama dengan 4,04. Tundaan geometrik simpang adalah tundaan geometrik rata-rata seluruh kendaraan yang masuk simpang. Jadi untuk tundaan geometrik simpang untuk hari Senin adalah 4,04 detik per satuan mobil penumpang. Peluang antrian QP persen sama dengan 47,71 dikali DS dikurang 24,68 dikali DS pangkat 2 ditambah 56,47 dikali DS pangkat 3 sama dengan 47,71 dikali 0,71 dikurang 24,68 dikali 0,79 pangkat 2 ditambah 56,47 dikali 0,79 pangkat 3 sama dengan 50. QP persen sama dengan 9,02 dikali DS ditambah 20,66 dikali DS pangkat 2 ditambah 10,49 dikali DS pangkat 3 sama dengan 9,02 dikali 0,79 ditambah 20,66 dikali 0,79 pangkat 2 ditambah 10,49 ditambah 0,79 pangkat 3 sama dengan 25. Rentang nilai peluang antrian ditentukan dari hubungan empiris antara peluang antrian dan derajat kejenuhan. Jadi, rentang peluang antrian untuk hari Senin adalah antara 25 sampai dengan 50. Pengaturan lalu lintas. Dari hasil penelitian yang dilakukan, ada 4 kriteria yang menjadi tolak ukur dari kinerja persimpangan, yaitu A. Kapasitas nilai. Kapasitas terbesar yaitu pada minggu sebesar 3.200 satuan mobil penumpang per jam, dan yang terkecil yaitu pada hari Rabu sebesar 2.644 satuan mobil penumpang per jam. B. Derajat kejenuhan. Nilai derajat kejenuhan yang terbesar yaitu hari Senin sebesar 0,79 dan yang terkecil hari Minggu sebesar 0,39. C. Tundaan. Tundaan simpang yang terbesar yaitu hari Senin sebesar 12,92 dan yang terkecil yaitu hari Minggu sebesar 7,22. D. Peluang antrian. Peluang antrian yang terbesar yaitu hari Senin antara 25 sampai dengan 50 dan yang terkecil yaitu hari Minggu antara 5 sampai dengan 14. Dari 4 kriteria di atas menunjukkan bahwa pengaturan lalu lintas pada simpang tak bersinyal Jalan Nani Wartabone, Jalan MH Tamrin, Jalan MT Haryono masih layak digunakan untuk saat ini. Kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai kinerja persimpangan tak bersinyal, diperoleh kesimpulan sebagai berikut. 1. Kinerja lalu lintas pada simpang 4 Jalan Nani Wartabone, Jalan MH Tamrin, Jalan MT Haryono. A. Kapasitas nilai.
Kapasitas terbesar yaitu pada Minggu sebesar 3.200 satuan mobil penumpang per jam, dan yang terkecil yaitu pada hari Rabu sebesar 2.644 satuan mobil penumpang per jam. B. Derajat kejenuhan. Nilai derajat kejenuhan terbesar yaitu hari Senin sebesar 0,79. Nilai derajat kejenuhan tersebut lebih kecil dari nilai derajat yang dipersyaratkan, yaitu 0,85, sehingga pada kondisi jam puncak, simpang ini masih bisa menampung arus lalu lintas. C. Tundaan. Tundaan simpang yang terbesar yaitu hari Senin sebesar 12,92 dan yang terkecil yaitu hari Minggu sebesar 7,22. Peluang antrian. Peluang antrian yang terbesar yaitu hari Senin antara 25 sampai dengan 50 dan yang terkecil yaitu hari Minggu antara 5 sampai 14. Pengaturan lalu lintas untuk kinerja simpang 4 Jalan Nani Wartabone, Jalan MH Tamrin, Jalan MT Haryono dalam hal ini belum jenuh dan masih layak digunakan untuk kelancaran arus lalu lintas untuk saat ini, sehingga simpang ini masih berfungsi dengan baik dan belum perlu ada perubahan simpang. Catatan akhir, berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat dikemukakan bahwa simpang 4 Jalan Nani Wartabone sampai Jalan MH Tamrin sampai Jalan MT Haryono masih layak digunakan untuk saat ini. Maka untuk mempertahankan kondisi kinerja simpang dapat dilakukan hal sebagai berikut. 1. Pengguna jalan di ruas Jalan Nani Wartabone harus ditertibkan, karena dengan banyaknya kendaraan yang diparkir di sembarang tempat dapat mempengaruhi volume kapasitas jalan, sehingga berdampak terhadap tingkat pelayanan. Kedua, perlu dibuatkan atau dipasangkan tanda larangan parkir kendaraan pada jam-jam sibuk di setiap persimpangan dan larangan berjualan untuk pedagang kaki lima. Yang ketiga, perlu dibuatkan tempat penyeberangan untuk pejalan kaki atau zebra cross. Sekian presentasi saya yang berjudul Analisis Kinerja Simpang Tak Bersinyal di Kota Gorontalo. Apabila ada kata yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.